Jadi gini, gue pernah punya temen yang jualan kopi kekinian. Awalnya dia tuh semangat banget. Tiap hari update story, captionnya keren-keren, desain logonya juga niat banget. Tapi sekitar 6 bulan kemudian, lo kok nutup? Terus gue tanya kenapa? Katanya nggak cuan bro, kayaknya marketnya susah. Tapi setelah gue perhatiin, masalahnya bukan di market. Masalahnya ada di cara dia ngejalan bisnisnya. Dan lu tahu nggak, ternyata banyak banget orang di luar sana yang ngalamin hal yang sama. Semangat di awal, tapi mentok di tengah jalan. Nah, kali ini gue mau bahas sesuatu yang super penting banget lagi, biar lo nggak jatuh ke lubang yang sama. Gue ambil obrolan seru antara Rene Agusta, Muhammad Ismail, Yosa Iwa, dan Coach Rene. 4 orang yang sudah ngerasain jatuh bangunnya dunia bisnis. Mereka bahas 5 faktor utama kenapa banyak bisnis susah banget berkembang. Jadi kalau lo lagi ngerintis usaha, mau jualan online, punya toko, atau bahkan baru mulai usaha, dengerin sampai habis karena yang satu ini bisa menyelamatkan bisnis lo. Banyak yang buka bisnis cuma karena pengen cuan cepat, bukan karena punya tujuan jangka panjang. Itu kata Coach Rene. Lo tau nggak, ini penyakit paling umum di dunia bisnis kecil dan UMKM. Banyak banget orang yang mulai usaha cuma karena lagi tren, karena temannya sukses, atau karena butuh duit cepat. Padahal tanpa arah yang jelas, semua usaha cuma kayak jalan tanpa tujuan. Lo bisa kerja keras setiap hari, posting produk, kirim orderan, tapi kalau nggak tahu mau dibawa kemana, ya lo cuma muter-muter di tempat. Capek iya, maju kagak. Misalnya nih ya, misalnya lo jualan baju, coba tanya ke diri sendiri, 5 tahun lagi mau jadi apa? Mau punya brand lokal yang dikenal banyak orang? Mau buka franchise di berbagai kota, atau mau jadi online store besar yang punya ribuan pelanggan setia? Kalau lu nggak punya bisnis, kalau lu nggak punya GPS alias visi, lo bakal nyasar di jalan bisnis lu sendiri. Lo bakal gampang goyah pas penjualan turun, gampang tergoda ganti usaha lain, dan akhirnya nggak pernah benar-benar jadi besar di satu hal. Jadi mulai sekarang tulis visi lu, nggak usah muluk-muluk kayak perusahaan besar. Cukup tulis apa yang lu pengen capai, kenapa lu pengen itu, dan gimana ukurannya. Contoh simpelnya gini deh, dalam 3 tahun ini gue pengen punya brand keripik singkong yang dikenal di Garut misal. Punya 5 reseller, dan omset stabil 10 juta per bulan. Sesimpel itu aja udah cukup buat jadi kompas lu setiap hari. Karena bisnis tanpa visi ibarat kapal tanpa arah, ngambang, muter-muter, dan ujung-ujungnya tenggelam. Bisnis itu bukan kerja sendirian, tapi kerja bareng orang yang punya nilai dan arah yang sama. Itu kata Rene Agusta. Percaya nggak? Banyak bisnis yang tumbang bukan karena produknya jelek, bukan juga karena marketnya kecil, tapi karena timnya juga nggak kompak. Di awal-awal mungkin semua semangat, tiap hari ngomongin ide, mimpi, strategi, tapi begitu mulai jalan, mulai kelihatan ada yang pengen cepet cuan, ada yang mikir jangka panjang, ada juga yang cuma ikut-ikutan. Ya ujung-ujungnya bukan tambah kekuatan, tapi malah tarik-menarik. Padahal tim itu pondasi, lo bisa punya ide paling keren di dunia, tapi kalau orang yang jalan bareng lo nggak searah, hasilnya ya bakal berantakan. Makanya penting banget dari awal samain dulu value, visi, dan ekspektasi lu. Lo harus tahu apa yang lu dan tim lu percaya. Mau dibawa kemana bisnis ini? Sejauh apa komitmen masing-masing? Karena beda visi itu kayak naik kapal tapi tujuannya beda-beda. Yang satu mau ke Bali, yang satu mau ke Kalimantan, yang satu lagi pengen balik ke pelabuhan. Yang nggak bakal nyampe. Dan satu hal penting, komunikasi. Jangan tunggu masalah baru ngomong. Bangun kebiasaan ngobrol jujur, bahas hal yang nggak enak, dan dengerin satu sama lain. Itu cara paling sederhana tapi paling kuat buat jaga tim tetap solid. Ingat, bisnis gede dibangun bukan cuma karena orang yang pinter, tapi sama orang yang searah dan saling percaya. Karena kalau tim lu kuat, masalah seberat apapun bisa lu lewatin dengan bareng. Kalau kamu berhenti belajar, sama dengan bisnis kamu berhenti tumbuh. Itu kata Yosa Iwa. Zaman sekarang tuh berubahnya cepet banget cuy. Yang hari ini viral, besok bisa dilupain. Yang dulu laku keras, sekarang bisa nggak dilirik sama sekali. Lihat aja contohnya. Dulu orang jualan di toko fisik, sekarang semuanya pindah ke online. Dulu promosi pakai brosur atau spanduk, sekarang orang mainnya di TikTok, Instagram, dan atau WhatsApp bisnis. Dulu pelanggan sabar nunggu, sekarang semua serba cepat. Klik, pesan, langsung kirim. Nah,
Kalau lu masih mikir cara lama masih terus jalan, siap-siap aja ditinggal pasar. Karena dunia bisnis nggak peduli siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Masalahnya, banyak pelaku usaha ngerasa udah cukup, udah bisa jualan, udah punya pelanggan, udah ngerti cara produksi, jadi malas belajar lagi. Padahal disitulah jebakannya. Begitu lu berhenti belajar, lu pelan-pelan mulai ketinggalan. Adaptasi itu bukan berarti lu harus ganti arah tiap hari. Bukan juga ikut semua tren yang lewat. Tapi lu harus peka, ngerti kapan harus ubah strategi, kapan harus merubah sistem, dan kapan juga harus mulai sesuatu yang baru. Coba deh refleksi. Lu udah belajar digital marketing. Lu udah tahu cara pakai AI buat bantu efisiensi kerja. Udah mulai nyusun sistem biar bisnis lu nggak tergantung sama orang doang. Kalau belum, sekarang waktunya. Jangan tunggu saingan lu duluan naik kelas, baru lu panik belajar. Ingat, dunia bisnis itu kayak ombak. Kalau lu nggak belajar berenang, lu bakal tenggelam. Tapi kalau lu terus belajar, lu bisa surfing di atas ombak perubahan dan menikmati tiap tantangannya. Omset besar, belum tentu untung. Itu kata Muhammad Ismail. Banyak banget bisnis di luar sana yang kelihatannya keren, orderannya rame. Tiap hari upload stok baru, testimoni bejibun. Tapi pas dicek isi dompet atau rekening kosong, kelihatannya sukses padahal keuangannya amburadul. Dan masalah paling sering bukan karena produknya nggak laku, tapi karena nggak bisa ngatur duit. Duit bisnis dicampur sama duit pribadi, hari ini dapat orderan, besok dipakai buat jalan-jalan atau nongkrong, lalu pas mau belanja bahan baku, lah kok uangnya habis, modalnya muter berapa, nggak ada pencatatan, nggak tahu pemasukan per hari berapa, modal muter berapa, bahkan kadang sampai nggak sadar kalau bisnisnya sebenarnya rugi, tapi masih jalan karena kebiasaan. Padahal ngatur cash flow itu jantungnya bisnis. Kalau keuangannya berantakan, sehebat apapun strategi marketing lu, bisnis bakal jalan di tempat. Solusinya sebenarnya simple sih, tapi sering dilupakan. Yang pertama, pisahin rekening bisnis dan pribadi. Jangan campur walaupun alasannya nanti. Gampang hitungnya. Nggak bakal gampang deh, percaya. Dua, catat semua transaksi sekecil apapun. Mau itu buku tulis, Excel, atau aplikasi. Yang penting rutin. Tiga, atur pengeluaran operasional. Banyak bisnis bocor di hal-hal kecil seperti beli stok berlebihan, kasih diskon tanpa perhitungan, atau biaya iklan yang nggak dievaluasi. Dan yang paling penting, sadari satu hal ini, lo bukan cuma penjual produk, tapi juga manajer keuangan buat perusahaan lo sendiri, sekecil apapun skalanya. Karena banyak bisnis mati bukan karena nggak punya pembeli, tapi karena nggak punya kendali atas keuangan diri lo sendiri. Belajar ngerti cash flow itu bukan hal yang ribet, tapi investasi buat masa depan bisnis lu. Karena kalau lu bisa ngatur uang, lu pasti bisa ngatur arah. Kritik itu vitamin buat bisnis, bukan racun. Itu kata Coach Rene. Ini salah satu penyakit paling berbahaya, tapi sering banget nggak disadari, yaitu ego. Banyak pengusaha yang ngerasa udah paling bener, ngerasa usahanya udah jalan, udah punya pelanggan, jadi nggak perlu ngedenger orang lain. Padahal justru di situ awal mula bisnis lu mulai stuck. Karena lu berhenti berkembang, waktu lu berhenti mendengar. Kadang masukan dari pelanggan, dari tim, bahkan dari orang lain bisa jadi sinyal penting buat nunjukin arah perbaikan. Misalnya pelanggan bilang, produknya enak tapi kemasannya kok kurang menarik. Atau tim lu ngomong, kayaknya sistemnya ribet deh. Bisa nggak dibikin lebih efisien? Kalau lu langsung defensif, lo nggak ngerti, udah dari dulu juga begini kok. Berarti lo lagi nutup kesempatan buat bisnis lo naik kelas. Ingat, feedback itu bukan serangan, tapi bahan bakar buat tumbuh. Kadang yang lu anggap nyinyir, justru insight paling berharga yang nggak bakal lo dapat dari data ataupun angka. Makanya biasain evaluasi rutin setiap minggu atau di akhir bulan. Kumpulin masukan dari pelanggan, dari tim, bahkan dari diri lu sendiri. Tanya, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa lebih baik. Dan yang paling penting, jangan cuma didengerin, tapi tindak lanjuti. Karena perubahan kecil yang datang dari masukan, seringkali jadi pembeda antara bisnis yang stagnan dan bisnis yang terus berkembang.
Jadi mulai sekarang, buka telinga lebar-lebar. Nggak semua kritik harus ditelan mentah-mentah, tapi juga jangan ditolak mentah-mentah juga. Sharing, pelajari, dan ambil yang membangun. Bisnis lu bakal tumbuh lebih cepat kalau lu mau belajar. Bukan cuma dari keberhasilan, tapi juga dari orang lain yang ngasih lu cermin buat ngelihat kekurangan. Bro, bisnis itu bukan sprint loh, tapi maraton. Kadang lo harus jatuh dulu biar bisa ngerti gimana cara berdiri yang benar. Lu tahu, setiap kegagalan itu bukan akhir. Itu cuma ujian sebelum lu naik level. Jadi, kalau lu ngerasa bisnis lu lagi stuck, ingat 5 hal ini. Yang pertama, lo punya visi yang jelas. Yang kedua, tim lu satu arah. Yang ketiga, lo mau adaptasi. Yang keempat, keuangan lu rapi. Dan yang kelima, lo terbuka sama masukan. Kalau 5 hal ini lo benerin, bisnis lo nggak cuma berkembang bro, tapi bisa meledak. Gue Reja, makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik like, share ke temen lo yang lagi ngerintis usaha, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan konten motivasi bisnis berikutnya. Ingat, bisnis itu bukan cuma cari uang, tapi juga tentang tumbuh jadi versi terbaik diri lo sendiri. Stay humble, stay growing.